4. Halo barudak, kumaha kabarna ieu? Semoga kalian diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina. Kali ieu teh aing rek menceritakan sebuah film yang berjudul Sin Number, dirilis pada tahun 2019. Film ini akan menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berupaya berimigrasi ke Amerika dan seorang anak laki-laki yang terperangkap dalam kekerasan kehidupan gangster di kota itu. Penasaran kan? Enggak, kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada sebuah negara Meksiko Selatan, tepatnya di kota Tapachula. Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang pria bernama El Casper. Ini bebegukna, Casper ini merupakan salah satu anggota gangster di kota tersebut. Rencananya ia akan pergi ke rumah temannya menggunakan sepeda miliknya. Namun ketika sudah sampai di kota tempat tinggal temannya, terdapat seorang wanita tua yang tak suka jika Casper datang untuk menemui anaknya. Karena dia menganggap jika Casper adalah seorang gangster dan gangster tak jauh dari namanya kriminal. Es un santo texto, ni le cuento, compró boleto, ni a nadie le... ¿Cómo así? ¿Qué te quedaste? Ya te dije que no eres un delincuente, ni que no vas a ser un delincuente. Di rumah itu, Casper bertemu dengan babaturana yang bernama Smiley. Ini senyumannya, seorang anak yang berusia 12 tahun. Kemudian Casper pun memperlihatkan sebuah kamera hasil curiannya kepada Smiley. Terlihat ia sangat senang karena berhasil mengambil kamera itu dari seorang turis yang sedang berlibur di kota tersebut. Setelah itu, Casper pun mengajak Smiley untuk bertemu dengan seseorang pria bernama Lil Mago. Dan dia merupakan seorang ketua gangster yang bernama Mara Salvatrucha. Bagi yang belum tahu apa itu gangster Mara Salvatrucha, jadi gangster ini adalah geng kriminal yang berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat dan menyebar ke Amerika Tengah sampai ke Kanada. Biasanya geng ini juga disebut sebagai MS Mara dan MS-13. Sebagian besar anggotanya terdiri dari orang El Salvador, Honduras, Guatemala. Kegiatan mereka mulai diawasi FBI sejak 2005. Salah seorang anggotanya percaya bahwa pada 2005 anggota Mara Salvatrucha sudah mencapai 5.000 orang. Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan geng ini sebagian besar adalah penyelundupan, penjualan narkoba, penjualan senjata gelap, pencurian mobil, perlawanan pada petugas hukum, yang lebih parahnya pembunuhan sampai perdagangan manusia. Es que tengo una amiga. Nada, tira rata de que nos fuimos de la bombilla. Iba a ganar sus letras pegándole a un chaval. Ternyata Smiley ini ingin bergabung dengan geng tersebut, yang mana setiap anggota yang akan masuk, mereka terlebih dahulu harus dihajar rame-rame selama 13 detik. Jika bertahan, maka ia diperbolehkan masuk ke dalam anggotanya. Smiley pun setuju dengan hal tersebut. Akhirnya ia rela dihajar habis-habisan oleh geng tersebut selama 13 detik. Kemudian Smiley pun berhasil melewatinya, hingga Smiley pun akhirnya menjadi bagian dari gangster Mara Salvatrucha. Eh, 4, 6, 7, 12. Adegan pun berpindah memperlihatkan seorang awewek gelis bernama Saira. Ini si sayangku, yang mana pamannya mengajak Saira untuk meninggalkan kota ini. Rencananya mereka akan pergi bersama sang ayah ke rumah saudara mereka di New Jersey, Amerika. Alasan mereka ingin pindah agar bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kota yang mereka tinggali. Ayahnya mengatakan jika besok mereka harus sudah siap mental dan fisik, karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Sementara di sisi lain, Casper yang sedang bersama Smiley, Casper mendapatkan sebuah pesan dari sang pacar. Di pesan itu sang pacar menyuruh Casper untuk ke rumahnya segera. Sebelum ke rumahnya, Casper terlebih dahulu membeli sebuah buket bunga. Kemudian pergi menyelinap masuk ke rumah pacarnya. Wah, parah, ini mah parah. Lelaki sejati mah datang langsung dong menemui orang tuanya. Di sana terlihat Casper sayang sekali kepada pacarnya. Pacarnya itu bernama Martha. Casper pun memberikan pacarnya sebuah bunga yang ia beli tadi. Sementara Smiley yang penasaran mencoba mengintip mereka yang sedang bermesraan berdua di dalam kamar. Ketika enak cipika-cipiku, pada akhirnya Smiley ketahuan oleh Casper. Setelah itu, Casper pun mengajak Smiley untuk mengunjungi markas geng mereka. Pícaro y el Smoking acaban de llegar. Mi boy le dicen el pepino. Adegan pun berpindah memperlihatkan seorang awewek gelis bernama Saira. Ini si sayangku, yang mana pamannya mengajak Smiley untuk meninggalkan kota ini. Rencananya mereka akan pergi bersama sang ayah ke rumah saudara mereka di New Jersey, Amerika. Alasan mereka ingin pindah agar bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kota yang mereka tinggali. Ayahnya mengatakan jika besok mereka harus sudah siap mental dan fisik, karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Sementara Smiley pun akhirnya menjadi bagian dari gangster Mara Salvatrucha.
Ketika mereka sudah sampai, mereka terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota geng lain yang ada di sana. Mereka pun bertemu dengan ketua geng, yaitu Lil Mago yang sedang menggendong anaknya. Kemudian Lil Mago mengajak mereka untuk melihat salah satu anggota geng yang telah berkhianat. Akibat dari ulahnya, pria itu dikurung dalam sebuah kandang. Karena Smiley sebagai anggota baru, ia ditugaskan oleh Lil Mago untuk membunuh orang tersebut menggunakan sebuah pistol rakitan. Walaupun Smiley yang masih berusia 12 tahun, dengan terpaksa ia membunuh orang itu. Chaval, siempre en 18 pedazos y se los vamos a dar de comer a los perros. Casper. Póntale la cama de 3. Setelah itu ketika mereka sedang daang, Lil Mago mendapatkan sebuah kabar dari salah satu anggota lainnya bahwa hari ini kenapa Casper tidak melakukan tugasnya, yaitu menjaga di sebuah daerah. Namun Casper berbohong dan mengatakan jika hari ini dirinya sudah berjaga sepanjang hari. Karena Lil Mago yang sangat menyayangi Casper, dia pun percaya perkataan dari Casper. Sementara di sisi lain, akhirnya Saira, ayahnya, dan mamangnya mulai melakukan perjalanan melewati perbatasan hingga sampailah mereka di sebuah stasiun kereta Tanah Abang. Karena capek, mereka terlebih dahulu beristirahat sejenak di sana. Di situ ayahnya mengatakan bahwa perjalanan ke New Jersey, Amerika Serikat bisa menghabiskan waktu selama 2 minggu atau lebih. No hay nada. ¿Migra? Estaremos hasta acá en 2. Y la mitad de ellos van a llegar. Singkat cerita, malam pun poek. Di stasiun kereta yang sama, Casper bersama pacarnya dan Smiley yang sedang berjaga. Tiba-tiba mereka didatangi oleh anggota lainnya yang bernama Sol, nggak pakai sepatu. Salah satu anak buah kepercayaan Lil Mago atau bisa dibilang tangan kanannya. Ia tak suka jika Casper membawa pacarnya ketika sedang bertugas. Dan Sol mengatakan jika besok akan ada pertemuan di sebuah kuburan pada sore hari. Di waktu yang bersamaan juga, Saira dan beberapa imigran lainnya sedang beristirahat menunggu kedatangan kereta. Tak lama dari itu, datanglah sebuah kereta yang bisa mengantarkan mereka semua pergi dari situ. Namun ketika mereka semua sudah siap-siap akan menaiki kereta tersebut, masinis pada kereta itu mengatakan bahwa kereta ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena sebelumnya sempat terjadi sebuah kecelakaan di kereta itu. Ya, pada akhirnya perjalanan mereka harus tertunda. Hubo un descarrilamiento ya por Pijiapan y se murieron muchos. Dale la defensa a los homies que están en la torcida. Saben que al ranflero no se le miente. Mucho menos al barrio. Singkat cerita, ketika keesokan harinya terlihat mereka semua sudah berkumpul di sebuah kuburan. Ternyata Lil Mago sengaja mengumpulkan anggotanya karena ia sudah mengetahui jika Casper dan Smiley berbohong kepadanya soal Casper yang tidak berjaga di tempatnya itu. Di sela perbincangan datanglah Martha karena takut sang pacar terjadi apa-apa. Tetapi Casper mengatakan jika seharusnya dirimu tak datang ke sini. Lil Mago yang melihat Casper tengah bersama Martha, lantas Lil Mago pun membawa Martha pergi ke sebuah tempat. Waduh. Akibat Casper telah berbohong dan sebagai bentuk hukuman, tiba-tiba Sol langsung menghajarnya saat itu juga. Queda ver. Pero usted no va a ningún lado, homie mío. Mi Casper. 2. 4. 3 segundos de corte por Es casa. el árbol más grande de Tapachula. Sí, sí. Di sisi lain, Lil Mago yang bersama Martha melihat tubuh bohai Bahenol dari Martha membuat Lil Mago menjadi sagne dan ia berniat akan memperkos Martha. Namun Martha menolak ajakan itu dan mulai memberontak. Karena penolakan itu membuat Lil Mago marah sehingga dia menendang Martha sampai sirahnya kajedot oleh batu. Dan hal tersebut membuat Martha tewas seketika. Quiero hablar con vos. Dame. Ya me tengo.
Mengetahui bahwa sang pacar telah tewas, Casper pun merasa sangat sedih. Posisi Casper yang hanya anggota biasa, ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah melihat sang pacar dibunuh oleh ketuanya sendiri. Kemudian setelah kejadian itu, Lil Mago mengatakan jika sebentar lagi mereka bertiga akan melakukan tugas, yaitu merampok di sebuah kereta. Dan ia juga memperingatkan lagi kepada Casper, jika dia berbohong sekali lagi, maka Lil Mago tak segan-segan akan membunuh Casper. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun menaiki sebuah kereta, yang mana di kereta itu juga ada Saira bersama keluarganya. Ketika pagi sudah tiba, ditambah hujan yang sangat lebat, Lil Mago pun mulai melakukan aksinya dengan cara mengancam, merampas uang serta barang-barang para imigran. Ketika Lil Mago menodongkan pistol ke arah Martha yang ada di kereta itu, tiba-tiba Casper terbayang-bayang dengan pacarnya yang telah tewas akibat dibunuh oleh Lil Mago. Casper yang menyimpan rasa dendam kepada Lil Mago, tiba-tiba ia langsung menebas leher Lil Mago dengan sebuah pisau. Dan Lil Mago pun tewas seketika. Jasadnya pun harus terjatuh dari kereta tersebut. Casper pun menyuruh agar Smiley meninggalkan dirinya dan segera mungkin turun dari kereta tersebut. Salah satu anggota yang mengetahui bahwa Casper telah membunuh Lil Mago, akhirnya kabar itu disampaikan ke seluruh anggota geng yang ada di markasnya. Di situ juga Smiley sudah kembali setelah disuruh oleh Casper turun dari kereta. Begitupun dengan Sol yang tak terima dengan kejadian itu, dan hal tersebut membuatnya sangat emosi dan berniat akan membunuh Casper. Namun Smiley malah mengatakan jika ia siap membunuh Casper, sahabatnya sendiri, atas nama geng mereka. Sol pun langsung memberikan sebuah senjata kepada Smiley dan mengatakan jika Smiley harus membalaskan dendamnya atau Smiley lah yang akan dibunuh oleh mereka. El Casper. Vamos a ir todos y acaparar. Tal Casper, ¿cómo sé que usted no lo ayude a escapar? Mira, muestra. Para buscarlo. De volada. Kembali ke Casper, di situ ia pun mendapatkan sebuah pesan ancaman dari anggota gengnya bahwa ia akan dicari sampai manapun dan dibunuh. Namun tak lama dari itu, Saira pun mencoba mendekati Casper karena dia yang melihat jika masih ada kebaikan dalam diri Casper. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain dan Saira pun memberikan makanan kepada Casper. Kemudian mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka semua tiba di suatu tempat untuk beristirahat, dahar, modal, molor. Melihat Casper yang selalu menyendiri, Saira pun mulai menghampiri Casper untuk mengajaknya mengobrol. Namun Casper merasa takut karena dia tahu cepat atau lambat dia akan diburu oleh para gangster itu dan pastinya akan dibunuh. Melihat Saira yang bersama Casper membuat ayahnya mengatakan jika Saira seharusnya tak mengajaknya mengobrol karena Casper adalah anggota gangster yang sangat berbahaya. Si hay comida por ahí, te la traigo al rato. Al contrario, hay que mantenernos lejos de él. Sementara di waktu yang bersamaan, terlihat Smiley dan beberapa anggota gangster yang lainnya telah tiba untuk mencari keberadaan Casper. Ketika Casper hendak pergi untuk melanjutkan pelariannya, tiba-tiba posisi Casper diketahui oleh mereka. Casper yang mengetahui itu pun segera berlari dan bersembunyi di kolong kereta. Namun beruntungnya terdapat geng lain di tempat tersebut yang ikut menembaki Smiley dan teman-temannya karena mereka sudah masuk ke kawasan gangster yang menguasai tempat tersebut. Estos putos tienen una puntería de la verga. Alhamdulillahnya Casper akhirnya berhasil kabur. Begitu juga dengan Smiley dan anggota gengnya karena mereka sempat dihadang oleh anggota gangster di kawasan situ. Singkat cerita, Casper pun terus melanjutkan perjalanan dan pelariannya. Sampai pada akhirnya dia pun berniat untuk turun dari kereta dan memilih memisahkan diri dari keluarga Saira. Namun ketika sudah turun dari kereta, tanpa Casper sadari, ternyata Saira telah mengikuti Casper. Nampaknya Saira tertarik atau bogoh kepada Casper yang menurutnya Casper ini adalah orang baik karena dia sempat menolong
menolong Saira ketika ditodong pistol oleh Lil Mago. Namun di sini Casper malah mengatakan seharusnya Saira tak mengikuti dirinya dan harus kembali kepada keluarganya karena Saira bisa dalam bahaya jika ia ikut pergi bersama Casper. Ya, karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya mereka pun datang ke rumah bibinya Casper untuk menumpang istirahat ngudut bari jeung ngopi heula sakedap. Di sini bibinya Casper sudah mengetahui bahwa ia tengah diburu oleh gangster sebab ia telah membunuh ketua gangster paling berkuasa. Espera, ¿para qué caíste aquí? En el sofá. Pruébate esto. A ver qué... Era para encontrar a su familia ya. ¿Tú qué le dijiste? Bibinya pun segera menyuruh Casper untuk secepat mungkin kabur dari tempat ini. Lantas Casper pun melanjutkan pelariannya bersama Saira. Casper yang mengikuti saran dari bibinya agar tidak ketahuan, ia pun kabur dengan cara nebeng pada sebuah truk angkut dan masuk bersembunyi di dalamnya. Sementara di sisi lain, ayah dan mamangnya Saira baru sadar jika Saira tak ada di situ. Karena tak ada pilihan deui, mereka pun merelakan kepergian Saira dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Tak lama dari itu, tiba-tiba muncul petugas imigrasi yang melihat mereka semua. Dan hal itu membuat ayahnya Saira panik, sehingga dirinya harus terjatuh dari atas kereta dan tewas saat itu juga. Namun paman Saira masih beruntung karena ia masih bisa kabur dari kejaran petugas imigran. Di sisi lain, ternyata para anggota geng itu sudah menunggu kedatangan truk yang membawa Casper. Ternyata Casper telah dijebak oleh bibinya sendiri yang menyuruhnya untuk menaiki truk angkutan. Ketika truk itu diperiksa oleh anggota geng, ternyata Casper dan Saira sudah tak berada di dalam karena mereka sadar bahwa truk ini mengarah kembali ke kota tempat tinggal mereka. Singkat cerita, setelah berjalanan berpuluh-puluh kilo, sampailah mereka di sebuah tempat. Secara tak sengaja, Casper dan Saira bertemu dengan seorang pria, yang mana pria itu sebelumnya ikut juga dalam kereta tersebut. Dan dia memberitahu bahwa paman Saira sudah dideportasi dan dikembalikan ke negaranya. Sementara ayahnya Saira sudah tewas akibat terjatuh dari kereta. Mengetahui kabar itu tentunya membuat Saira mewek semewek-meweknya. Casper pun mencoba untuk menenangkan dan mengatakan bagaimana kita pergi bersama ke New Jersey untuk menemui saudaranya di sana. Karena Saira di sini tak memiliki siapapun selain ayahnya yang sudah tewas, akhirnya Casper dan Saira pun memutuskan untuk menyeberangi sebuah sungai, yang mana sungai itu mengarah ke perbatasan Amerika. Dengan sebuah kamera yang dimiliki oleh Casper, mereka terlebih dahulu menyogok pada seorang pria agar mereka bisa melewati perbatasan itu. Namun sialnya, ketika Saira bersiap untuk menyeberang sungai tersebut, ternyata di sana sudah ada anggota geng yang lebih dulu datang ke tempat itu. Casper yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung berlari menghindari tembakan gangster yang memburunya. Smiley. Setelah berlari cukup jauh, pada akhirnya Casper pun bertemu dengan Smiley yang sedang menodongkan pistol dan siap menembak Casper. Karena Smiley yang sudah berjanji akan membunuh Casper atas nama geng mereka, Smiley pun terpaksa menembakkan pistolnya ke arah Casper, yaitu sahabatnya sendiri. Hingga Casper pun tewas saat itu juga. Kemudian jasad dari Casper dibuang ke sungai. Sementara Saira yang melihat kejadian tersebut hanya bisa mewek karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Adegan terakhir memperlihatkan Smiley mendapatkan sebuah penghormatan oleh gengnya karena ia telah berhasil melakukan tugasnya, yaitu membunuh Casper. Sementara itu Saira pada akhirnya berhasil memasuki perbatasan wilayah Amerika. Lantas Saira pun mencoba menelpon saudaranya untuk menjemputnya di lokasi yang ia tentukan. Dan film pun anggesan. Film ini bisa dibilang kisah nyata karena pada tahun 2003 ditemukan sebuah truk yang berisi sekitar 80 imigran gelap yang terkunci dan dibuang di Texas. 19 orang diantaranya sudah tak bernyawa.
Sebab peristiwa itulah yang menjadi inspirasi dalam film yang disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga dalam melahirkan film Sin Number. Sebuah film yang indah dan menyentuh tentang perjuangan sekelompok imigran gelap demi menggapai sesuatu yang dikenal sebagai American Dream. Untuk mencapainya, mereka harus sukses melewati sebuah kawasan bernama El Norte. Yowes, mungkin segitu Info Pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di perbatasan Ciamis, Prancis, mengucapkan hatur nuhun bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.